wabarakatuh. Di sini saya memilih tema A, yaitu transplantasi anggota badan dan transplantasi darah. Sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai transplantasi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana konsep transplantasi anggota badan, bagaimana konsep transplantasi darah, serta bagaimana pandangan hukum Islam mengenai transplantasi anggota tubuh yang dilakukan dalam keadaan hidup, koma, dan sudah meninggal. Langsung saja kita ke pembahasannya. Konsep transplantasi anggota badan. Transplantasi anggota badan adalah usaha memindahkan organ tubuh yang mempunyai daya hidup yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi dengan baik, atau upaya medis untuk memindahkan sel, jaringan, atau organ tubuh dari pendonor kepada penerima donor, yang apabila diobati dengan prosedur medis biasa, harapan pasien untuk bertahan hidup sudah tidak ada lagi. Kemudian secara umum, transplantasi dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu pertama, autotransplantasi, merupakan transplantasi yang terjadi pada tubuh yang sama. Yang kedua, homotransplantasi, merupakan transplantasi yang dilakukan pada jenis atau spesies yang sama, seperti antara manusia dengan manusia atau hewan dengan hewan yang sama. Yang ketiga adalah heterotransplantasi, merupakan transplantasi yang dilakukan pada penerima dan pendonor yang berbeda jenis, seperti transplantasi antara manusia dan binatang. Macam-macam transplantasi anggota badan. Yang pertama, transplantasi yang dilakukan dalam keadaan hidup. Yang kedua, transplantasi yang dilakukan dalam keadaan koma. Dan yang ketiga adalah transplantasi yang dilakukan dalam keadaan sudah meninggal. Konsep transplantasi darah. Transplantasi darah atau yang lebih dikenal sebagai transfusi darah adalah tindakan memberikan darah dari seseorang kepada orang yang lain yang memerlukan, seperti orang yang kekurangan bahkan kehabisan darah. Usaha transfusi darah adalah segala tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memungkinkan penggunaan darah bagi keperluan pengobatan dan pemulihan kesehatan kepada orang yang memerlukan. Tentu saja darah yang digunakan adalah darah manusia. Syariat memperbolehkan mengambil manfaat dari bagian tubuh seseorang seperti darah dan mentransfusikannya pada orang lain yang dinyatakan perlu menjalani prosedur ini untuk menyelamatkan nyawanya. Donor darah merupakan sedekah untuk menolong orang yang terluka. Dalam pemberian darah harus diperhatikan kondisi pasien, kemudian kecocokan darah melalui nama pasien, label darah, golongan darah, pemeriksaan warna darah, dan homogenitas. Pandangan hukum Islam terhadap macam-macam transplantasi. Yang pertama, transplantasi organ tubuh dalam keadaan hidup. Apabila transplantasi organ tubuh diambil dari orang yang masih dalam keadaan hidup sehat, maka hukumnya haram. Dengan alasan sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 195, kemudian hadis Rasulullah SAW yang artinya tidak diperbolehkan adanya bahaya pada diri sendiri dan tidak boleh membahayakan diri orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian kaidah hukum terhadap pendonor yang masih hidup yaitu menolak kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan, dan bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya lainnya. Ayat dan kaidah tersebut menjelaskan bahwa kita jangan gegabah dan ceroboh dalam melakukan sesuatu, tetapi harus memperhatikan akibatnya. Kaidah tersebut juga menegaskan bahwa dalam Islam tidak dibenarkan menanggulangi suatu bahaya dengan menimbulkan bahaya lain yang mungkin lebih besar daripadanya. Sedangkan orang yang mendonorkan organ tubuhnya dalam keadaan hidup sehat dalam rangka membantu dan menyelamatkan orang lain adalah dinilai upaya menghilangkan bahaya dengan konsekuensi timbulnya bahaya yang lain. Seseorang harus lebih mengutamakan menjaga dirinya dari kebinasaan daripada menolong orang lain dengan cara mengorbankan diri sendiri dan berakibat fatal, sehingga akhirnya ia tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya, terutama tugas dan kewajibannya dalam melaksanakan ibadah. Yang kedua, transplantasi dalam keadaan koma. Melakukan transplantasi organ tubuh dalam keadaan koma hukumnya tetap haram, walaupun menurut dokter bahwa si pendonor itu akan segera meninggal, karena hal itu dapat mempercepat kematiannya dan mendahului kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hadis Nabi dikatakan, tidak boleh membuat mudarat pada diri sendiri dan tidak boleh pula membuat mudarat pada orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh sebab itu, mengambil organ tubuh donor dalam keadaan koma tidak boleh menurut Islam. Yang ketiga, transplantasi dalam keadaan sudah meninggal. Mengambil organ tubuh orang yang sudah meninggal atau menyelamatkan nyawa orang lain secara yuridis dan medis, hukumnya
mubah atau dibolehkan menurut pandangan Islam, dengan syarat bahwa pasien dalam keadaan darurat yang mengancam jiwanya bila tidak dilakukan transplantasi itu, sedangkan ia telah berobat secara optimal tetapi tidak berhasil. Hal ini berdasarkan kaidah fikih, yaitu darurat akan membolehkan yang diharamkan. Selanjutnya, dalam kaidah fikih yang lain disebutkan bahwa bahaya harus dihilangkan. Namun tentunya harus diingat bahwa proses transplantasi ini harus melewati syarat-syarat yang telah ditentukan, yaitu harus dengan persetujuan orang tua mayat, walinya, atau wasiat mayat tersebut. Hanya bila dirasa benar-benar memerlukan dan darurat. Bila tidak darurat dan keperluannya tidak urgen atau mendesak, maka harus memberikan imbalan yang pantas kepada ahli waris donatur tanpa transaksi dan kontrak dijual beli. Selanjutnya, ada pula yang berpendapat bahwa transplantasi organ yang telah meninggal dunia diharamkan karena alasan amanah dari Allah SWT dan kesucian tubuh manusia. Alhamdulillah, tadi kita telah membahas mengenai transplantasi. Selanjutnya, kita akan beralih pada pertanyaan mengenai transplantasi. Adapun pertanyaannya adalah, jawaban soal yang pertama. Menurut saya, kaidah fikih yang paling cocok untuk transplantasi anggota tubuh adalah transplantasi yang dilakukan dalam keadaan sudah meninggal. Karena telah banyak fatwa dan jumhur ulama yang membolehkan praktek transplantasi dalam keadaan sudah meninggal, dengan alasan bahwa transplantasi merupakan salah satu jenis pengobatan, sedangkan pengobatan merupakan hal yang disuruh dan disyariatkan dalam Islam, dengan ketentuan kondisi yang sangat darurat, sedangkan ia telah berobat secara optimal tetapi tidak berhasil, dan tentunya tidak boleh diperjualbelikan. Sebagaimana dari dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Dan juga hal ini berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi darurat akan membolehkan yang diharamkan. Selanjutnya, dalam kaidah fikih yang lain disebutkan bahwa bahaya harus dihilangkan dengan syarat, yaitu harus dengan persetujuan orang tua mayat atau walinya atau wasiat mayat tersebut, kemudian hanya bila dirasa benar-benar memerlukan dan darurat, dan bila tidak darurat dan keperluannya tidak urgen atau mendesak, maka harus memberikan imbalan yang pantas kepada ahli waris donatur tanpa transaksi dan kontrak jual beli. Jawaban soal yang kedua. Pada zaman modern ini, transplantasi tidak hanya dengan organ manusia, tetapi banyak yang menggunakan organ hewan yang disebut heterotransplantasi, baik dari hewan yang halal dikonsumsi maupun hewan yang haram dikonsumsi. Jika ditinjau secara hukum Islam, hewan yang halal dikonsumsi diperbolehkan untuk melakukan transplantasi dengan tujuan untuk menyelamatkan nyawa manusia dan bukan untuk merusak ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mazhab telah sepakat bahwa transplantasi dengan menggunakan organ yang berasal dari hewan yang diharamkan adalah haram hukumnya. Namun, jika dalam kondisi darurat, para ulama berselisih pendapat, yang mana golongan terbesar dari para imam mujtahid berpendapat bahwa haram berobat dengan barang najis atau yang diharamkan. Hal ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya, dan ia menjadikan bagi tiap-tiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kamu, tetapi janganlah kamu berobat dengan yang haram. Hadis riwayat Abu Daud. Dengan berdasarkan hadis tersebut, hukumnya telah dianalisis oleh para ulama fikih, yaitu mengharamkan dalam keadaan yang tidak memaksa mempergunakannya, karena masih ada obat lain yang suci dan halal sebagai penggantinya, serta membolehkan dalam keadaan yang sangat diperlukan, karena tidak ada obat lain yang bisa dipakai untuk gantinya. Hal itu pun berdasarkan pada pandangan serta nasihat dokter muslim yang ahli. Jadi dapat disimpulkan bahwa heterotransplantasi dengan menggunakan hewan yang halal dikonsumsi itu diperbolehkan, sedangkan heterotransplantasi menggunakan hewan yang haram dikonsumsi seperti babi itu hukumnya tidak diperbolehkan, kecuali sangat diperlukan dan tidak ada cara lain yang lebih efektif lagi, maka hukumnya menjadi boleh atau ma'fu. Sebagaimana kaidah fikih, yaitu keadaan darurat membolehkan hal yang dilarang. Jawaban soal yang ketiga. Mendonorkan organ tubuh dan darah itu seperti menyedekahkan harta. Hal ini boleh dilakukan terhadap orang muslim dan non-muslim, tetapi tidak boleh dari orang kafir harbi yang memerangi kaum muslim dan orang murtad yang keluar dari Islam secara terang-terangan. Kebolehan bagi seorang muslim untuk menerima organ tubuh dari non-muslim ini didasarkan pada dua syarat, yaitu organ yang dibutuhkan tidak bisa diperoleh dari tubuh seorang muslim dan nyawa muslim itu bisa melayang jika transplantasi tidak segera dilakukan.